sahabat Breng-Breng, ketemu lagi dengan saya Dewi Katayama Channel. Saya Doro Mami dan sebelah saya Joko Dewo akan mengantarkan dan menyampaikan rasa ungkapan terima kasih yang sudah mendukung Dewi Katayama Channel. Ya, yang pertama adalah keluarga besar Gaplek. Ya. Nah, terima kasih yang sudah mensupport. Iya, betul. Kemudian kita terima kasih juga untuk Paski, Persatuan Seniman Komedi Indonesia yang sudah mendukung Dewi Katayama Channel. Kemudian kita juga mengucapkan terima kasih kepada generasi peduli anti narkoba. Juga ke KSBN. Ya. Komite Seni Budaya Nusantara. Kita berada di Jalan Melinjo, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ya. Nah, ini di tempatnya Bang Jaka. Tapi atas nama keluarga besar dari Dewi Katayama Channel menyampaikan ungkapan rasa terima kasih kepada Bapak Haji Marullah Matali, Wali Kota Jakarta Selatan, dan alhamdulillah diberi amanah oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta dan sekarang menjadi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Selamat untuk Pak Haji Marullah Matali. Haji Marullah Matali. Kita berada di tempatnya Kang Jaka. Ya. Kita kulik-kulik nih. Betul. Yuk. Orangnya sederhana. Iya. Tapi hebat tuh. Pokoknya seru pasti nanti. Ikuti. Yuk, kita ikutin terus ya. Yuk. Jangan bosan. Ini rumahnya nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bener ini rumahnya Bang Jaka ya? Tidak katanya. Kita sudah sampai di tempatnya Bang Jaka, bilang tidak. Saya temennya keluarga dari Bang Jaka, mau ketemu Bang Jaka, boleh kan? Iya, saya keluarganya. Tidak. Kayak gitu. Begini empok Nyai, Teteh. Kita mau kasih itu sama Bang Jaka, mau kasih hadiah. Tuh. Tidak. Loh, ini isinya banyak loh. Tidak. Ketahuan. Istrinya Bang Jaka itu kan cantik, ya kan? Ini malah kayak truk yang mau dikirim ke Bantar. Iya, kok kayak gentong gitu. Buka. Nggak ketahuan. Buka maskernya. Tidak gimana? Lah. Bener nih, ketahuan nih bukan istrinya Jaka Bang Jaka nih. ngaku-ngaku. Istri itu Bang Jaka itu cantik. Kok kayak gentong gitu. Udah. Nyuci. Tar dulu. Cucianku masih Tuh, tahan. sampai kesangkut tuh dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini kita wabarakatuh. sudah berada di kediamannya Jaka. Bang Jaka. Iya. Ya kan? Iya. Mami ngobrol-ngobrol sama Bang Jaka. Iya. Saya tak ngurusin tadi tukang cuci. Iya. Tukang cuci gentong tadi ya. Saya cuci di empang. Iya, Masuk, Mam. Jaka. Mami, aduh, Mam. Iya, udah lama Jak nggak Sehat, Mam. ketemu. Sehat kan? Alhamdulillah, Mam, Kok sehat. badannya tambah kayak gitu Jak? Dulu Umur, kan Mam, kecil. umur. Sama-sama kita Maju ke berjuang depan. Jak. Iya, sekarang Dulu kan ya puasa, ampun. kalau sekarang nggak puasa. Iya, lagi lockdown. Tapi keluarga sehat ya. semua, Mam. Alhamdulillah. Jak, ngomong-ngomong kan kita kurang lebih 3 tahun ya nggak ketemu Jaka Kurang lebih, Mam. Terus apa aja Jak kegiatannya? Selama 3 tahun, saya lebih cenderung ke spiritual tetap, Gitu. spiritual dengan orang-orang tua dan para sesepuh. Terus juga saya ada kegiatan di perikanan, di pertanian, gitu. Terus juga ada kadang-kadang mempelajari artefak-artefak penemuan-penemuan kita dulu loh, Mam. Oh iya Jak ya. Gitu. Kita kangen ya Jak ya. Waktu udah lama banget. Jak, aku pengen lihat yang kayak gini nih. Kerisnya Pangeran Diponegoro dulu kan banyak ya Jak ya yang zamannya Mak dulu. Masih ada Jak? Masih, Mam. Banyak masih saya simpan. Oh gitu. Mami mau lihat? Mau dong. Ayo, kalau mau lihat. Yuk. Jak, dulu Ya. kayaknya nggak sebanyak ini deh Jak. Kok sekarang jadi banyak kayak gini? Ini dari mana aja Jak? Pasti dapat lagi deh. Ini sedikit, Mam. Yang Mami lihat di sini itu sedikit masih.
Jujur di luar saya taruh banyak. Kalau dibilang puluhan ribu lah saya punya koleksi ini. Dan memang kalau warangka keris ini, Mam, ini keris kan datangnya kan masih polos ya, Mam. Nggak pakai gitu ya, nggak pakai rumah. Jumlahnya masih banyak. telanjang. Terpaksa saya pakai warangka yang sederhana. Jadi sederhana supaya bisa ngerangkain yang lain, dirangkain yang lain juga. Ini juga sejarah macam-macam, Mam, dari zamannya Insya Allah ya. Kalau kita lihat dari artefak maupun arkeolognya, ini ada yang di abad 10, Mam. Abad 10 sebelum masih Mataram kuno lah, Mataranya Mataram. Tua banget Om Jak ya. Terus menurut Jaka yang paling di hati Jaka gitu, kesayangan Jaka lah gitu, yang mana nih? Sebanyaknya ini yang ada di sini nih. Ini juga bagus karena ada punakawan ya. Ini kan gabung punakawan, saya cirikan punakawan. Saya tertarik dengan pamornya, bagus. Ini look berapa nih, Jak? Ini bukan look, Mam. Ini jatuhnya lurus ini. Lurus ya. Itu kayak itu ya, kayak apa beras utah ya, atau ini melati tumpuk atau sejenis kayak melati, gitu. Itu sih gambarnya melati ya. Saya kasih agak dibeda-bedain dengan bentuk-bentuk punakawan atau apa gitu. Pada dasarnya saya senang semua karena saya suka dengan tempaan empu-empu Jawa itu yang sangat luar biasa dengan spiritualnya mereka ya. Jadi saya lihat dari kadar besinya, logam maupun besi pamornya. Tuh aku kok jadi merinding ya, Jak ya. Ini ada yang benar-benar ini deh kayaknya, Jak. Insya Allah ini barang tua semua, Mam. Insya Allah barang tua semua. Kalau bicara khodam, Insya Allah barang ini masih ada. Yang ini ya. Istilahnya ini kan cuman kedudukannya, terus yang di dalam tuh pasti ada ya, Jak. Zamannya nenek moyang kita dulu juga ada ya, Jak. Karena ini kan mereka yang nganterkan juga khodamnya, gitu. Jadi kita rapikan sampai kita bikin warangka. Jak, ngomong-ngomong sebanyak ini nih, berapa lama nih Jaka dapat gitu? Apa bertahap, apa sekali dapat 20, apa 30, terus gimana nih, Jak, caranya? Perjalanan itu 3 tahun saya nggak ketemu Mami ya. 3 tahun itu memang intens saya ngambil barang-barang ini. Selama 3 tahun itu terkadang ya kita masuk ke suatu tempat, dan tempat itu khodamnya sudah menunggu wujud seperti bagaimana kita bisa bicara, dan dia menyerahkan peninggalan yang ada di sana. Misalnya dari peninggalan Mataram kuno dari Sanjaya, Sena, Sanaha, sampai ke Mataram Islam, misalnya di zamannya Sutawijaya kan itu ya, zamannya Pajang Hadiwijaya sampai Sutawijaya Mataram, dari Utan Mentau. Berarti gini, kalau Jaka mau dapat ini berarti ada nalurinya Jaka. Aku pengen kesini gitu, nggak dinaluri Jaka pengen hijrah ke tempat mana gitu. Ada panggilan batin gitu tersendiri. Ya. Pasti misalnya, ada tuh Jak ya. Saya dipanggil ke Alas Purwo. Gitu. Saya ritual dulu di rumah karena memang di sini saya nggak pernah kasih maaf ya, seperti di keraton kan ada sajian-sajiannya, karena saya di sini terbatas kadang ruangan, jadi sajian saya hanya lantunan ayat suci Al-Quran. Jadi saya pakai ayat Al-Quran ya, jadi alhamdulillah khodamnya betah karena saya selalu khataman Quran setiap malam. Di sini ada pengajian setiap malam, jadi khodam ini kita kasih Fatihah semua. Dan itu. Nah setelah itu batin saya misalnya ke Alas Purwo misalnya. Alas Purwo itu biasanya yang Surogati atau Kiai Munawar, Habib Lima misalnya manggil saya ke sana. Nah itu, saya ke sana. Gitu. Dan gini, Jaka kalau mengambil keris ini ada yang berkesulitan banget nggak, Jak? Misalnya ada yang pusaka yang susah diambil, terus Jaka kesulitan gitu, ada? Nah bedanya mungkin saya perlu jelasin ke Mami ya. Beda kita ngambil pusaka dengan cara merampas benda yang ada di tempat itu, walaupun dengan bahasa Icin atau Nun Sewu kan itu. Beda dengan penyerahan. Nah, kalau Jaka ini mereka menyerahkan. Jadi kalau bahasa menyerahkan itu ada satu kehormatan yang mereka berikan kepada saya menerima semua yang ada di sana. Gitu. Jadi tidak ada kesulitan, bahkan ada penghormatan. Beda ketika kita mau ada upacara pengangkatan barang, penarikan barang, berarti kan kita benturan dengan kekuatan yang di sana. Walaupun ada bahasa kulonuhu, tapi di tempat itu kan ada juga yang tidak suka gaib-gaib dengan cara kita. Nah, terjadilah benturan-benturan. Nah, alhamdulillah sampai detik ini tidak ada kesulitan, Mam. Tapi pasti Jaka juga
mengadakan puasa kan, suci diri gitu. Ya, laku batin tetap sebagaimana kita kepada Rob kita, bukan karena benda. Karena laku batin itu penting hati dan pikiran kita bersih supaya frekuensi Rob itu kepada batin kita nyambung. Nah, disitulah tidak ada lagi batasan manusia dengan alamnya. Kan gitu, Mami. Jadi tidak lagi memakai cara upacara ritual dengan A, B, C, dengan ritual macam-macam itu enggak. Karena apa, setiap makhluk itu ada penghuni dan penjaganya. Seperti manusia. Kayak Mami itu ada CCTV, Mam. Mau tahu Mami CCTV-nya apa? Kalau kita buka surat Qaf ayat 16-18, Allah menurunkan 2 malaikatnya yang lebih dekat daripada urat nadi di leher kita, yang mengerti perasaan kita, yang satu duduk sebelah kanan kita, yang satu duduk sebelah kiri kita, yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Berarti 2 malaikat, Mam. Itu 2 CCTV, Mam. 2 malaikat. Dan Allah turunkan lagi 2 malaikatnya lagi dalam surat 13 ayat 11. Allah menurunkan 2 malaikatnya, yang satu di ada belakang kita, di satu depan kita, bergantian menjaga kita siang dan malam. Dan tidak bisa merubah nasib kita kecuali diri kita sendiri. Bila mana ada ujian datang dari Allah, tidak ada satu kekuatan yang bisa berubah kecuali Allah. Jadi 4 tuh malaikatnya. Iya. Jadi semua makhluk yang Allah ciptakan tuh ada penghuni dan penjaganya, termasuk angin, air, api, bumi, itu semuanya ada. Aku bingung, Jak. Kok kamu sekarang jadi pintar kayak gitu, Jak? Dari mana, Jak, belajar? Quran itu untuk manusia, Mam. Itu ya. Quran itu untuk diri kita. Kita belajar dengan Quran berarti belajar mempelajari alam semesta. Karena diri kita tuh mikronya alam semesta, makronya alam semesta yang kita lihat tuh bulan, bintang gitu. Mikronya alam semesta di diri kita, semua ada. Ketika kita mempelajari Quran itu sendiri yang benar-benar kita pelajari, tidak keluar dari jalur ilahiyah, kan itu. Jadi benda-benda ini ciptaan manusia. Betul. Ini karya seorang empu, seorang seni yang luar biasa, melalui tekad laku lampa yang luar biasa tempaannya, sehingga terbentuklah sebilah pusaka. Hanya bedanya, benda ini berlaku di eranya mereka, Mam. Misalnya, eranya zaman dulu ya. Misalnya seperti saya ceritakan seperti Krishna Gososro. Krishna Gososro itu di zamannya Bri Kertabumi, Kerajaan Majapahit. Pada saat Bri Kertabumi perang dengan Blambangan. Nah, ketika itu sang raja minta bikinkan pusaka kepada seorang wali. Sunan Giri itu punya murid namanya Empu Supah. Dia minta bikin pusaka. Nah, wali itu punya besi namanya besi cis. Tujuannya suruh bikin pedang. Ternyata dibikin keris. Jadilah keris itu diserahkan ke wali Sunan Giri. Ini bukan ini. Dan pusakanya kan Islam itu dengan, ya pedang. Dengan itu apa ya, dengan puasa juga, Jak, ya. Nah, karena ini bentuk keris diserahkanlah kepada hadiah kepada Raja Majapahit. Dinamakanlah Kiai Sengkelat keris itu. Karena ada sisa potongan besi. Nah, kebetulan Majapahit ini lagi perang sama Blambangan, minta dibikinkan sebilah pusaka. Dinamakanlah Krishna Gososro. Sisiknya 1000 sisik emas. Nah, keris itu kepentingannya pada saat itu, Mam. Di era abad 21, di era kita ini, itu buat perang ya, benda ini menjadi sejarah. Sejarah yang teramat mahal, Mam. Jadi jangan dijadikan ini dewaka, wah. Nah, jadi mitos. Sebenarnya yang lebih penting dari itu adalah tempaan. Seperti keris-keris. Hasil karyanya, Jak, yang kita hargai ini. Nah, seperti Mami tadi lihat, seperti naga. Pangeran Diponegoro kan tuh megang namanya naga siluman, yang sempat heboh kemarin tuh diserahkan dari Belanda. Kan itu naga siluman tuh, kenapa siluman? Ada pala tapi betul tidak ada. Gitu. Jadi kepalanya toh. Tapi asli dan tidaknya yang menentukan artefak sama arkeologi Indonesia. Karena nyawanya saat ini purbakala ini ya dari mereka. Karena satu alat pengetesan besi, tempaannya abad keberapa. Mami beda ya? Iya, beda. Ininya dia di desain warnanya sudah beda. Iya. Dalamnya juga luar biasa tua.
luar biasa tua. Ini seperti inilah, Mam. Kita juga bisa menggunakan warangka jenis macam-macam ya, tergantung dari kualitas keris itu sendiri. Gading. Ini dari gading ya, Jack ya? Ya, gading. Macam-macam ya, Jack ya. Dulu cuma sedikit, masa bisa segini banyak ya, Jaka? Saya juga ada koleksi dari Eropa, Timur Tengah ada. Oh gitu. Kapan waktu kita lihat tempat-tempat itu? Iya, boleh. Bukan saja jenis keris atau senjata tajam, tapi juga ada guci. Zaman-zaman dinasti ya, guci, perlengkapan aksesoris raja. Ya aku pengen, ya penasaran juga nih. Udah 3 tahun kok berubahnya banyak banget ya, Jaka ya. Tapi saya lihat Mami nggak berubah. Masa sih? Yang jelas saya lihat visual Mami itu auranya lebih terbuka. Kalau saya lihat dari mata batin saya ya, aura Mami itu aura positif yang luar biasa. Dan saya lihat mungkin Mami ini akan banyak menolong orang banyak. Alhamdulillah, Jak. Memang aku juga cita-citaku begitu, Jak. Gimana sih, kan ingat emak yang kita dulu ya dinasehatin kayak apa, dimarahin. Kita suruh ambil ini, ambil itu. Kalau nggak bisa dibentak-bentak emak ya, Jak ya. Kalau ingat, jadi aku ingat Jaka, wah ingat adekku nih. Aku mau telepon, kebetulan Jaka nyaut, ya udah aku mau kesini Allah aja. yang berkehendak kita ketemu lagi. Iya, betul. Atas ridhonya dan izinnya. Tapi saya bersyukur dikasih 7 gunung emas berharga hati saya ketemu Mami. Amin. Kakak saya, Ya, aku jadi ibu saya juga, ya. gitu kan. Melihat Mami dalam keadaan sehat, ingat masa lalu kita di tengah laut ya. Insya Allah sisa umur Mami, sisa umur saya bermanfaat dan berguna untuk orang banyak. Amin. Ya. Mami perlu apa-apa, insya Allah saya akan bantu. Ya, jangan sungkan-sungkan. Ya, yang aku penting juga jaga ikut kesehatan. senang Jaka udah bisa begini. Jadi punya aku nggak akan lupa. Sama Jaka ingat pesan Mak ya, Jak ya. Almarhum. Mudah-mudahan kita sehat semua, kita bisa menolong orang, Jak ya. Kita pokoknya semuanya bahagia lah. Sekarang Yang ini penting kita sehat lagi, ya, Jak ya. Kita lagi dapat nikmat dari Allah dengan adanya corona ya. Semoga Mudah-mudahan kita ketemu bisa Allah dan nolong diri ya, kita. Jak ya. Amin. Kesusahan bangsa Indonesia ini ya, Jak, biar cepat berlalu, cepat berkarya lagi. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadinya semua juga ikut senang, kita bisa bangkit lagi, Jak ya. Kita sama-sama doa lah, usaha. Hanya pesan saya di masa saat ini, mudah-mudahan ini amanat yang baik buat kita semua ya. Amin. Jangan ada prasangka kepada siapapun. Iya. Jangan ada kebencian kepada siapapun. Bila mana dibenci jangan membenci lagi. Bila mana disakiti jangan menyakiti lagi. Bila mana difitnah jangan memfitnah lagi. Amin. Hanya kuncinya satu, melawan itu semua dengan doa. Ya. Gunakanlah doa yang baik untuk mereka. Amin. Sehingga mereka mendoakan kita. Ya. Allah mendoakan kita. Dan Allah ridho semua. Ya. Ya. Karena itu yang menyelamatkan kita semua nanti insya Allah. Jadi sisa umur kita Allah bimbing kita di jalannya dan tidak keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pokoknya kita ketemu lagi dengan Jaka, kita bersatu lagi, Jak ya. Pokoknya kita sekuat tenaga, kita harus nolong bangsa kita ini, Jak ya. Amin. Semampu lepas kita. dari segala mara Apapun bahaya yang dan dilakukan segala pemimpin penyakit kita. ya. Apapun dilakukan pemimpin kita, mau presiden sampai tingkat RT, dialah pahlawan kita saat ini. Ya. Dialah pejuang kita saat ini. Ikuti aturannya. Ya. Biar gimana dia ulil amri kita, pemimpin kita harus kita taati. Ya. Kita hormati. Jangan kita benci mereka. Belum tentu mampu kita seperti mereka. Ya, kita baru untuk diri kita aja belum mampu, apalagi untuk memimpin orang banyak. Ya. Jadi dengan ini semua menjadi hikmah, nikmat yang baik Allah berikan kepada kita. Ya. Mudah-mudahan budaya Nusantara kita akan muncul dan peradaban-peradaban budaya-budaya yang sudah hilang akan kembali lagi muncul, terutama untuk generasi-generasi kita yang baru, supaya mereka lebih cenderung ke budaya timurnya ya, supaya ada adab. Alhamdulillah Bang Jaka, ternyata banyak ilmu yang diberikan yang bermanfaat kepada siapapun, umat manusia dan seluruh alam jagat raya. Sama-sama. Itu juga nasihatin diri saya juga, mengingatkan diri saya juga. Karena ini ada kakak saya, mami saya, orang tua saya juga. Saya senang banget kedatangan beliau.
Dan mohon maaf kalau teman saya ini tadi ngaku-ngaku istrinya, ya kan? Ini yang membahayakan kestabilan nasional. Loh, istri tukang nyuci, bukan istri di tempat tidur. Oh alah, kalau begitu saya mau saya laundry dulu. Orang yang begini perlu di laundry. Laundry aja, pulang dulu. Terima kasih semua yang udah ngikutin Dewi Katayama Channel. Like terus, subscribe, dan jangan lupa pencet tombol terima kasih Terima kasih semua. Terima kasih.